masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pak, ya betul, dulu. Iya, Pak. Apa, Pak? Ya. Seorang kakek di Tulang Bawang memberontak saat akan ditangkap karena jadi bandar narkoba. Ribuan botol minuman keras dan narkoba hasil tangkapan jelang Nataru dimusnahkan Polres Mesuji. Perajin trompet di Bandar Lampung menjamur dan kebanjiran rezeki jelang Natal dan Tahun Baru. Setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19, para perajin trompet tahun baru kini mulai kembali kebanjiran pesanan. Seperti yang dialami perajin trompet di Kelurahan Kampung Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Para perajin mulai kerepotan memenuhi pesanan yang meningkat hingga lebih dari 100%. Pesanan datang dari hotel, instansi swasta, hingga pemerintahan. Mereka juga melayani pembeli yang datang langsung ke lokasi pembuatan. Untuk memenuhi pesanan, para perajin menambah pekerja dari para tetangga mereka. Dalam sehari, salah satu rumah perajin bahkan mampu membuat hingga 1000-an trompet. Hari itu yang bisa ribuan. Udah kemana aja nih Pak? Dijual atau saat ini Pak? Untuk saat ini ya Tulang Bawang Barat, Kota Bumi, Pesawaran, Panggamus, Aliaga, hampir keseluruhan kabupaten ya. Cuman kita kan nggak hafal mereka dikirimnya kemana-mana. Berkah setelah pandemi usai juga dirasakan pedagang musiman trompet. Mereka membeli langsung ke lokasi pembuatan untuk mendapatkan harga murah. Penjualan trompet mulai meningkat. Dijual lagi atau untuk acara seperti apa? Kita jual lagi. Oh, di tahun ini seperti apa Bang? Kayaknya tahun ini akan ramai. Bagi rame ya? Jualannya udah kayak selesai trompetnya. Nah, berapa jenis yang kita ambil ini Bang? Dua jenis, kemarin udah ngambil lagi. Oh begitu? Ini nambah, Oh nambah? Jadi laku keras ya Bang ya? alhamdulillah. Nah, sehari berapa Bang kalau Abang sudah ngecer? Saya ngecer itu dari 15 sampai 20. 20. Menjelang tahun baru, kawasan sentra pembuatan trompet di Kampung Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur terpantau tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan ada yang datang dari Mesuji, Lampung Utara, Lampung Selatan, hingga daerah lainnya. Harga trompet mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 per buah, sesuai ukuran dan jenisnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria warga Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Minggu dini hari tewas ditembak di bagian kepalanya oleh orang tak dikenal. Korban Ardian Syah adalah seorang juru tagih utang di sebuah koperasi simpan pinjam di daerah ini. Oleh polisi dan warga, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Peristiwa penembakan terjadi saat korban sedang main game bersama beberapa teman-temannya di lokasi pemancingan di Desa Kuala Penet, Labuhan Maringgai. Saat kejadian, pelaku seorang diri datang dengan mengendarai motor langsung mendekati korban dan menembak korban dari jarak dekat. Teman-teman pelaku yang ketakutan langsung kabur. Keluarga korban menduga penembakan tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan korban sebagai juru tagih utang.
Sekitar sepekan sebelumnya, korban pernah diancam oleh seorang pria. Rumah Sekretaris PWNU Lampung Hidir Ibrahim di Jalan Raden Gunawan, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Minggu dini hari diteror bom. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku mengendarai motor melemparkan bom molotov ke arah rumah korban dan mengenai pagar serta lampu teras. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian melakukan olah TKP. Menurut keluarga korban, pelemparan bom molotov tersebut terjadi saat ia dan keluarganya sedang tidur dan baru diketahui saat akan sholat subuh. Dan mobil kecelakaan, dia keluar tol. Sebuah mobil jenis SUV celaka di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 154, Desa Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Mobil rusak parah akibat terperosok ke dalam jurang di pinggir jalan tol sedalam belasan meter. 154. Beberapa pengendara di jalan tol berhenti di TKP melihat kejadian ini dan membantu 3 orang di dalam mobil yang celaka ini. Ketiga korban menderita luka cukup parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mobil apa itu kan? Menurut polisi, mobil yang dikemudikan oleh Hendra, warga Bandar Lampung ini, celaka saat sedang melaju dari arah Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung. Kecelakaan bermula saat mobil akan menyalip melalui jalur kiri. Mobil kemudian oleng kehilangan kendali hingga melompat pagar pembatas jalan tol dan terperosok ke jurang. Rombongan gajah liar penghuni hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS Selasa pagi keluar dari habitatnya dan merusak belasan hektar tanaman di perkebunan jagung, pisang, kelapa, dan sawit di Desa Uluk Bukti, Kecamatan Gambur, Pesisir Barat. Beberapa gubuk di perkebunan juga roboh dirusak gajah. Menurut warga, serangan gajah yang berjumlah belasan ekor tersebut telah terjadi sejak sekitar 3 hari lalu. Setiap malam, warga kini rutin ronda mencegah gajah merusak tanaman yang lebih luas dan dikhawatirkan bisa masuk ke permukiman. Warga yang ronda membawa kentongan hingga petasan untuk mengusir gajah supaya masuk lagi ke hutan. Konflik gajah dengan warga di Desa Uluk Mukti sering terjadi. Sejauh ini belum ada informasi serangan gajah mengakibatkan jatuh korban jiwa. Misteri tewasnya seorang ibu rumah tangga bernama Freddy Astriani, warga Desa Sudimoro, Kecamatan Semaka, Tanggamus, terungkap pada Rabu siang. 4 hari penyelidikan, polisi akhirnya bisa menangkap pembunuh Freddy. Tersangka mengaku sebagai pria selingkuhan Freddy. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka Muslihudin alias Timin memiliki hubungan asmara setelah korban ditinggalkan suaminya merantau ke luar negeri. Pembunuhan bermula saat tersangka sakit hati kepada korban yang tidak mau ditemuinya. Tersangka yang marah kemudian menemui korban di rumahnya dan menganiaya korban dengan batu dan kayu hingga tewas. Untuk menghilangkan jejaknya, tersangka mencuri ponsel korban dan berpura-pura membantu mengurusi jenazah korban hingga ke pemakaman. Salah satu tempat wisata di Bandar Lampung yang sedang digandrungi pengunjung yakni Lengkung Langit 2 di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Tempat wisata ini terkenal dengan kesejukan dan keasriannya sebab berada di lereng bukit yang rindang pohon-pohon besar. Medan tempat wisata ini terjal. Para pengunjung berjalan kaki mengelilingi tempat wisata melalui jembatan kayu. Di sepanjang jembatan banyak tempat untuk berfotoria dengan latar belakang alam yang indah.
Setelah puas keliling, pengunjung disediakan tempat peristirahatan di pondok-pondok yang berada tepat di bawah lereng. Di tempat ini terdapat wahana bermain anak serta kolam untuk terapi ikan. Saat kaki dicelupkan ke kolam, ratusan ikan kecil-kecil langsung menggigit kaki pengunjung. Konon terapi ini bermanfaat untuk kesehatan kulit. Iya, selain udaranya yang sejuk, ini ada terapi ikannya. Geli-geli gimana gitu. Kita kesini dengan siapa aja, Bu? Bapak, suami, sama anak saya yang lagi di mobil. Udah sama cucu deh. Anak-anak wisata yang pengen tahu aja ini Lengkung Langit seperti apa ya. Ternyata bagus. Untuk suasananya seperti apa nih? Adem, terus nyaman. Apa sih yang bisa kita nikmati di sini? Di sini wahananya ya, nggak ada wahana yang aneh-aneh, tapi enak, kayaknya nyatu banget sama alam. Terus banyak saung-saung yang tersedia di sini bagus-bagus. Bagi pengunjung lansia diharap didampingi keluarganya, sebab perjalanan keluar dari tempat wisata ini harus melalui ratusan anak tangga yang tentunya cukup melelahkan. Saat libur akhir pekan, tempat wisata ini ramai pengunjung dari luar daerah. Tiket masuk tempat wisata ini Rp15.000 per orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.